Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, Semuanya sehat? alhamdulillah. Sudah sarapan pagi tadi? Ya, Ada yang belum sarapan? ya. Alhamdulillah. Jadi sarapan itu penting ya, biar kalian itu bisa lebih semangat lagi, berpikirnya bisa fokus lagi, kemudian manfaatnya lebih banyak. Betul. Jadi tiap pagi sarapan agar siangnya enggak ngantuk. Atau enggak lemes. Oke, sebelum kita mulai pelajaran untuk mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial, silakan dipimpin doa terlebih dahulu dan membaca Asmaul Husna. Doa mulai. Sebelum masuk ke materi, hari ini sehat semua. Alhamdulillah. Jadi di kelas ini sebagian ada yang mondok ya, atau semuanya mondok? Sebagian mondok, sebagian enggak. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar terkait dengan mengenal perangkat kecerdasan artifisial, yaitu materinya coding dan kecerdasan artifisial. Ada yang sudah pernah mengenal AI? AI sudah? Yang digunakan AI apa? ChatGPT pernah? Ya, ChatGPT, kemudian apa lagi? Meta AI ya. Terus ada lagi? Banyak ya, AI itu banyak. Kira-kira hadirnya AI itu bermanfaat nggak buat kalian? Tapi perlu kalian ketahui ya, AI itu kan yang buat manusia. Walaupun apapun yang kalian perintahkan itu bisa mungkin, tetap AI itu yang buat manusia. Kira-kira kalau yang buat manusia, AI dengan manusia
Pinter? Pinter manusia atau pinter AI? Pinter manusia, karena yang membuat AI itu manusia. Jadi sifatnya AI itu hanya sebagai asisten kalian, bukan jadi guru kalian, tapi jadi asisten. Jadi kalau kalian misalkan ada tugas membuat puisi, misalkan kemudian membuat apa ya, contohnya desain gambar, itu bisa menggunakan asisten yang namanya AI. Itu banyak ya, ada ChatGPT, kemudian ada Canva, ada Cici, kemudian ada banyak pokoknya. Baiklah, kita kenalan dulu sama yang namanya AI, biar kalian tahu AI itu seperti apa. Jadi yang pertama itu adalah pengertian kecerdasan artifisial. Jadi kecerdasan artifisial atau AI adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan sistem atau perangkat yang mampu meniru cara berpikir, belajar, dan mengambil keputusan seperti manusia. Nah, jadi AI itu kenapa disebut asisten manusia? Karena AI ini membantu bagaimana menyelesaikan tugas yang diberikan oleh kalian. Kalau di sekolah tugas ya, mungkin kalau udah kuliah nanti bisa buat skripsi. Yang jelas, satu, prompt-nya harus jelas. Ada yang sudah tahu prompt itu apa? Prompt apa? Ayo prompt. Bukan prompt dari itu bukan ya. Jadi perlu kalian ketahui, prompt itu adalah perintah. Apa prompt? Jadi AI itu akan menanggapi apa yang kalian perintahkan. Yang jelas perintah itu harus jelas. Jadi kalau perintahnya jelas, insya Allah AI itu akan memberikan apa yang diinginkan oleh kalian. Jadi kalau ada yang tanya prompt itu apa? Prompt itu adalah perintah. Kalau bahasa pentingnya prompt. Jadi perintah kalian, misalkan kalian buka ChatGPT nih, kalian disuruh membuat puisi. Jadi promptnya harus jelas. Prompt itu perintahnya untuk membuat. Contoh, buatkan saya puisi yang bertema laut. Nah, itu kan jelas promptnya. Nanti si ChatGPT itu akan membuat puisi yang bertemakan laut. Seperti itu. Kan ya? Oke, lanjut. Nah, kemudian tadi pengertian, sekarang ada tujuan penggunaan AI. Tujuan penggunaan AI yaitu yang pertama, membantu manusia dalam pekerjaan yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan. Tadi yang Bapak sampaikan di sini membantu ya. Kemudian yang kedua, mengurangi human error. Ada yang tahu human error? Ya, kesalahan manusia, betul. Jadi mengurangi kesalahan manusia, karena AI ini hampir bisa dikatakan itu sempurna, tapi belum sempurna karena AI itu sifatnya masih bias. Perlu kalian analisis lagi, perlu kalian cek lagi benar atau enggak. Kemudian yang kedua, memproses data dalam jumlah besar secara cepat. Ini kelebihan AI, bisa memproses data yang kapasitasnya lebih besar, tetapi tidak memakan waktu lama. Di sini cepat. Kemudian yang selanjutnya itu menghasilkan solusi otomatis dan inovatif. Nah ini, yang terakhir menghasilkan solusi otomatis dan inovatif. Contoh seperti yang Bapak sampaikan tadi, diperintahkan untuk membuat puisi yang bertemakan laut. Nah ini akan menghasilkan solusi otomatis. Jadi apa yang kalian perintahkan akan muncul. Tapi ingat, perlu kalian analisis lagi. Yang diberikan oleh AI itu benar atau enggak. Kalian analisis lagi. Nah selanjutnya di sini ada jenis-jenis perangkat AI. Ini yang Bapak tuliskan di sini tidak semuanya, ya. Ini hanya sebagian saja. Yang pertama ada perangkat lunak. Perangkat lunak itu disebut dengan software. Kemudian contoh ada chatbot, ada asisten virtual, ada rekomendasi, ada analisis
ada mobil otonom, ada smartphone device, ada kamera cerdas. Kalau contohnya kamera cerdas yang ada di sekolah kita apa namanya kamera cerdas? CCTV, iya betul. Jadi kamera cerdas itu contohnya adalah CCTV. Kemudian ada komponen utama AI. Komponen utama AI ini ada data. Data ini ada bahan bakar AI untuk belajar. Kemudian yang kedua ada algoritma, aturan logis untuk pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga machine learning dan deep learning, metode pembelajaran mesin. Kemudian yang keempat ada hardware pendukung yang disebut dengan GPU, sensor, ion, server, load. Nanti mungkin kita akan belajar terkait dengan videonya Mas. Nah, kemudian di sini ada contoh penerapan AI. Yang pertama ada pendidikan. Nah, ini. Jadi perlu kalian ketahui, dunia pendidikan sekarang juga sudah menggunakan yang namanya AI. Aplikasi pembelajaran adaptif, atau tutor. Kemudian ada kesehatan. Nah ini diagnosa penyakit, analisis citra dan medis. Ada yang pernah dengar berita ada orang sakit di Jakarta, tapi yang dokternya dari Bali. Yang sakit di Jakarta melakukan operasi, tapi yang melakukan operasi itu ada di Bali. Pernah dengar nggak? Ya. Belum. Ada yang sudah pernah dengar? Ini kenyataannya di Indonesia pernah terjadi. Jadi ada orang sakit di Jakarta melakukan operasi, tapi dokternya dari Bali. Yaitu menggunakan yang namanya AI. Jadi sudah secanggih ini ya. Yang sakit orang Jakarta, yang operasi orang Bali. Apa nggak takut salah? Misalkan yang harusnya yang kami operasikan di robek anggota tubuhnya ya. Apa nggak takut salah robek atau gimana? Kita kurang paham. Jadi karena AI sudah sangat canggih sampai sebegitunya hebat, ya. Ada orang sakit di Jakarta yang operasi orang dari Bali. Kemudian ada transportasi, ada mobil tanpa sopir. Pernah dengar? Nah, ya. Mungkin kalau di dunia ini yang ada baru di Cina, ada ya, Jepang, itu. Kemudian ada sistem navigasi cerdas. Kalau di Indonesia kayaknya mobil tanpa sopir belum ada ya. Kemudian ada bisnis, prediksi pasar, rekomendasi produk. Nah ini bisnis juga bisa digunakan untuk menggunakan AI. Contoh, misalkan kalian buat konten kreator menggunakan AI, itu bisa. Kemudian yang terakhir kehidupan sehari-hari, smartphone, voice assistant, filter kamera. Rata-rata punya HP semua? Kira-kira HP-nya kalau untuk foto sering nipu apa enggak? Ya, kadang kan ada nih, mohon maaf yang data besar, kemudian potensi menggantikan pekerjaan manusia. Nah ini yang sekarang sudah terjadi. Seperti tadi yang Bapak sampaikan, operasi sudah tidak menggunakan orang lagi, sudah menggunakan robot. Gitu. Jadi potensi pekerjaan manusia ini akan sedikit berkurang, mungkin seperti itu. Kemudian resiko penyalahgunaan. Nah ini resiko penyalahgunaan. Bapak mungkin pernah menyampaikan, ada yang pernah lihat fotonya Bapak. Mohon maaf sekali, foto hoax. Foto hoax misalkan pernah melihat berita hoax pernah? Nah biasanya berita hoax ini dia untuk membuatnya menggunakan AI. Nah yang dimaksud dengan resiko penyalahgunaan. Jadi ada baiknya, ada buruknya, tergantung orang yang menggunakan. Ya. Nah mungkin itu saja untuk materi yang dapat Bapak sampaikan. Ada yang ditanyakan? Ya. Oh ya, ini pertanyaan bagus. Jadi untuk cara kerja ChatGPT itu sangat gampang. Semuanya punya HP? Punya Google? Punya. Jadi untuk cara kerjanya, nanti setelah kalian pulang ke rumah, kalian buka HP, kalian ketik aja di Google ChatGPT. Nah nanti akan tampil seperti ini.
cat GT misalnya seperti itu ya. Kalian enter aja. Kalau yang punya laptop pakai laptop, kalau yang belum punya menggunakan HP bisa. Nanti akan muncul seperti di depan layar ini. Kalian tinggal pilih aja ada cat GT. Kedua tanya apapun gratis. Nah ini gratis ya. Nah, kemudian kalian klik. Coba ini sinyalnya agak lemot ya. Nanti akan tampil seperti ini kalau di layar laptop. Nah ini misalkan tadi yang Bapak kasih tahu perintah untuk membuat puisi ya. Contoh ini ya. Buatkan saya puisi tentang laut. Nah, dia akan bekerja sendiri, akan mikir sendiri, kemudian akan mendapatkan hasil seperti di depan ini. Kira-kira mudah nggak? Cara kerjanya seperti itu, kurang lebihnya. Paham? Ada pertanyaan lagi? Ya? Fungsinya itu banyak ya. Contohnya salah satu fungsinya seperti di depan ini, untuk mempermudah mengerjakan tugas kalian fungsinya. Jadi tergantung permintaan kalian. Permintaannya itu atau from-nya yang kalian perintahkan itu apa? Seperti itu. Jadi fungsinya banyak ya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, Bapak akan memberikan contoh video. Di sini ada yang suka nonton kartun? Ada. Pernah buat foto sendiri dibuat kartun? Nah, oke, ini Bapak akan tampilkan bagaimana cara membuat foto kartun menggunakan ChatGPT ya. Untuk membuat berbagai adegan di dalam satu film animasi. Maka karakternya ini bisa berganti mulai dari warna bajunya, warna kulit, ekspresi dan berbagai hal lainnya yang nanti kalian bisa ganti. Biar lebih pas kita langsung aja buka dan memilih membuat karakter yang konsisten. Nah, pertama kita masuk terlebih dahulu di ChatGPT. Nah, di ChatGPT teman-teman silakan klik menu buat gambar dan kita masukkan perintah seperti ini ya. Buat gambar karakter animasi laki-laki usia 12 tahun menggunakan kaos warna merah dan gambar laba-laba. Kemudian karakternya ini menggunakan celana pendek berwarna hitam dan backgroundnya polos. Lalu jangan lupa tambahkan style gambar. Nah, untuk style gambar ini ada berbagai style gambar yang bisa dilakukan, mulai dari style 2D animasi, style kartun, style surrealis, style fun, atau style lain seperti style realistik yang bisa juga membuat menggunakan ini. Nah, untuk contoh ini saya akan coba buat versi 2D animasi. Di sini saya masukkan di Pixar style. Kemudian kita klik enter. Langkah berikutnya, teman-teman tinggal tunggu aja sampai hasil gambar ini selesai. Nah, untuk karakternya sudah selesai. Sini kita bisa lihat ya, untuk detailnya keren banget. Teman-teman juga nanti bisa merevisi ya bagiannya. Kira-kira bagaimana kan kebetulan. Namun saya akan coba pakai karakter yang ini aja ya. Nah, berikutnya saya coba minta dia buatkan gambar karakter ini dari berbagai sudut dan gambar. Caranya kita masukkan prompt seperti ini. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini saya minta dia buatkan kolom gambar dan isinya adalah gambar karakter ini diambil dari berbagai sisi. Nah, ini adalah gambar dari berbagai sudut ya. Kalau kita lihat dari 4 kolom ini semuanya itu konsisten ya. Mulai dari gaya rambut, sepatu yang digunakan, celana, berikut dengan motif bajunya. Nah, kecuali di gambar ini ya, ini ada gambar spidernya. Jadi mungkin ini ya kita nanti bisa tambahkan ya. Cara nanti ini teman-teman tambahkan misalnya gambar latar-latar. Nah, selanjutnya kita coba akan menggunakan karakter ini dalam sebuah gambar yang berbeda. Nah, misalnya saya akan coba minta dia untuk dibuatkan karakter ini berjalan bersama dengan dua kucing. Dan di sini kita klik enter. Nah,
Nah ini hasil gambarnya dengan prompt seperti ini aja kita udah bisa bikin karakter ini melakukan aktivitas yang berbeda. Nah sekarang coba kita tes lagi dengan menggunakan lainnya. Nah misalnya saya akan coba minta dia melakukan karakter ini sedang berjalan melewati jembatan. Nah agar konsisten teman-teman bisa menggunakan kata sambungan seperti misalnya lalu. Jadi sini kita tinggal tuliskan saja lalu karakter ini dan lalu karakter ini berjalan di atas sebuah jembatan yang di bawahnya ada gerak ekspresi dan seminggu takdir sama seperti ini. Lalu kalau kita lihat hasilnya kayak gimana? Nah di sini bisa kita lihat ya, ini karakternya benar-benar konsisten. Mulai dari baju yang digunakan, sepatu yang digunakan, dan rambutnya, ya, semuanya bukan. Semua itu benar-benar konsisten. Kamu bisa gunakan cara ini atau yang konsisten menggunakan satu terus saja, yaitu ChatGPT. Adapun untuk teman-teman yang ingin membuat gambar ini bisa bergerak, kita bisa menggunakan website seperti API atau Hardware. Nah untuk gerakannya kita perlu download terlebih dahulu gambar yang kita hasilkan di ChatGPT ini. Selanjutnya teman-teman bisa masukkan ke website. Misalnya di sini saya akan menggunakan website Hardware saja. Kemudian di sini kita klik yang menu generate video. Dan teman-teman bisa masukkan foto yang tadi kita udah buat di ChatGPT. Misalnya foto ini. Lalu kita klik open. Nah, untuk di runway ini kita bisa menggunakan beberapa aplikasi ya, seperti Gen4 Turbo, yang Gen4 Turbo atau yang Gen4 Turbo. Nah, untuk gambar ini saya akan menggunakan model Gen4 Turbo dan kita tambahkan sedikit misalnya quality dynamic action. Lalu durasinya kita pilih 5 detik atau 10 detik. Misalnya saya buat jadi 10 detik. Nah ini dia hasilnya, kita buat pakai runway ya. Nah ini dia hasilnya setelah kita masukkan ke runway ya. Dan untuk di runway ini sebenarnya hasilnya sekarang udah lumayan oke ya. Untuk tipe gerakan manusia ini asalkan teman masukin prompt di bagian describe ini dan menggunakan model terbaru, atau jika teman mau fokus di gerakan kamera itu nanti bisa pakai model sebelumnya seperti ini apa yang bisa kita sesuaikan dengan karakternya. Oke, nah ini itu aja untuk materi video kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Keren ya. Jadi AI yang digunakan ada dua. Yang pertama ChatGPT dan runway. Jadi dari sebuah gambar, bikin gambar dulu, animasi seperti apa, kemudian dari gambar itu bisa bergerak. Intinya apa tadi yang disampaikan, promptnya harus jelas. Jadi oke, nanti mungkin untuk pertemuan selanjutnya kita akan langsung praktek seperti ini ya. Karena ini waktunya sudah agak mepet, kita langsung diskusi kelompok aja ya. Jadi nanti akan Bapak berikan gambar diskusi kelompok. Silakan kalian isi ya, masing-masing kelompok ada 1, 2, 3, 4 kelompok. Nanti kalian isi, kemudian setelah kalian isi kalian presentasikan di depan. Mungkin nanti presentasinya hanya 2 kelompok aja ya, atau 1 kelompok nggak apa-apa. Nanti 1 kelompok ke depan kalian bacakan yang sudah kalian kerjakan. Paham? Oke, langsung dikerjakan ya. Nah ini untuk mengerjakannya juga boleh menggunakan ChatGPT. Di masing-masing kelompok ada laptop ya. Mungkin di kelompok 4 yang ada laptop. Nah kelompok 4-nya ini dikira-kira aja lah ya. Ya Pak. Karena kita kekurangan fasilitas, jadi di isi sebisa mungkin aja. Oke. Kira-kira berapa waktu lama mengerjakannya? 5 menit, 10 menit? 5. Oke ya, nanti kalau yang sudah selesai dikumpul lah ya. Kalau sudah selesai bilang aja, jadi langsung presentasi. Oke, silakan. Ditulis ini mata pelajarannya. Ya. Mata pelajarannya KTA, informatika dan
Apa? Lembar diskusinya boleh menggunakan ChatGPT ya. Membantu mencari informasi. Ada yang sudah selesai? Belum. Oke, mungkin waktunya udah habis. Silakan nanti setelah kelompok satu ya yang maju ya. Nanti kelompok satu maju untuk membacakan hasil diskusinya. Yang lain bisa menyimak ya. Silakan kelompok satu langsung dibacakan hasil diskusinya. Dikenalin dari kelompok berapa, segitu dulu ya. Kami dari kelompok 1. Ya. Tabel identifikasi perangkat EKI. Nomor 1, nama perangkat EKI Google Assistant. Jenis software, contoh penggunaan smartphone, manfaat membantu mencari informasi dengan suara. Nomor 2, penggunaan face recognition. Jenis hardware, contoh penggunaan smartphone atau CCTV, manfaat keamanan dan akses cepat. Nomor 3, ChatGPT, jenis software, contoh penggunaan website atau aplikasi, manfaat membantu menulis dan belajar. Nomor 3, mobil otonom, jenis hardware, contoh penggunaan kendaraan pintar, manfaat transportasi tanpa sopir. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Oke, jadi itu dari kelompok 1 ya. Mungkin nanti untuk pertemuan selanjutnya untuk kelompok 2, 3, dan 4. Karena hari ini mungkin waktunya sudah mepet, jadi cukup satu kelompok saja. Seperti itu. Kira-kira untuk belajar coding ini lebih penasaran, asik atau gimana? Penasaran ya?
pengen membuat hal-hal yang mungkin hanya kalian lihat di video, misalkan contohnya seperti yang ditampil ini, sudah pernah buat seperti ini belum? Ada yang sudah, ada yang belum? Nanti kapan-kapan kita praktek bareng. Oke? Oke. Kesimpulan ya untuk kegiatan hari ini, sebelum Bapak tutup, Bapak akan membacakan kesimpulan. Jadi kesimpulan untuk materi hari ini yaitu adalah perangkat AI berkembang pesat dan menjadi bagian penting kehidupan modern. Jadi mau nggak mau kalian harus mengikuti perkembangan zaman, harus mengikuti yang segala sesuatu serba canggih. Itu wajib ya sebagai generasi sekarang. Kemudian yang kedua, dengan memahami jenis komponen dan penerapannya, kita bisa memanfaatkan AI sebagai alat bantu, bukan pengganti manusia, tetapi sebagai alat bantu. Nah, mungkin kesimpulan dari Bapak cukup sekian. Ada yang ditanyakan? Cukup ya? Oke, kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kepada Allah Bapak mohon ampun. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.